Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya, Rasulullah SAW menggambarkan tentang kehidupan manusia yang hidupnya bergelimang harta serta kecukupan, tidak pernah susah sama sekali. Akan tetapi orang tersebut tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW juga menceritakan tentang kehidupan seseorang yang hidupnya serba susah, hidupnya serba kekurangan. Singkat katanya, orang tersebut adalah orang yang paling merasakan kesusahan kehidupan ketika masih di dunia. Akan tetapi orang tersebut ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk orang-orang yang beriman. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli nari yaumil qiyamah." Pada hari kiamat kelak akan didatangkan orang yang hidupnya paling bahagia ketika masih di dunia. Akan tetapi orang tersebut termasuk penghuni neraka. Fasubiqa fin nari sawa. Kemudian orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dicelupkan ke dalam api neraka sekali celupan. Celup langsung diangkat kembali. Kemudian orang ini ditanya, "Ya fulan, wahai fulan, hal ra'aita na'iman qat?" Wahai fulan, apakah engkau pernah merasakan kebahagiaan ketika masih hidup di dunia? Apakah engkau pernah melihat yang namanya bahagia ketika di dunia? Maka orang tersebut mengatakan, "La wallahi, demi Allah Tuhanku, aku tidak pernah melihat atau tidak pernah merasakan yang namanya kebahagiaan." Padahal orang tersebut merupakan orang yang paling bahagia ketika hidup di dunia. Akan tetapi semua kebahagiaan hidup di dunia ini ketika tidak dibarengi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang kedua, orang yang merupakan orang yang paling sengsara hidup di dunia, orang yang tidak pernah bahagia sama sekali ketika masih hidup di dunia. Akan tetapi dia termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia termasuk orang yang ditakdirkan untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa akibatnya? Fasubiqa fil jannati sawa. Orang yang susah hidupnya di dunia tadi kemudian dicelupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali celupan. Kemudian diangkat lagi. Kemudian orang tersebut ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya fulan, hal ra'aita buksan qat?" Wahai fulan, apakah engkau pernah merasakan yang namanya hidup sengsara? Apakah engkau pernah yang namanya mengalami kesulitan ketika masih di dunia? Maka orang tersebut serta-merta mengatakan, "La wallahi ya Rabbi, wahai Tuhanku, sungguh aku tidak pernah merasakan yang namanya kesusahan, dan aku juga tidak pernah melihat yang namanya kesengsaraan ketika masih hidup di dunia." Padahal orang tersebut adalah orang yang paling sengsara di dunia dan hidupnya paling susah ketika masih di dunia. Akan tetapi ketika dicelupkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar saja sudah lupa semua dengan yang namanya kesusahan dan kesengsaraan. Itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasan untuk orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memilih jalan maksiat, dan bahasan untuk orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memilih untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang menimpa seorang muslim pada akhirnya akan menjadi
muslim akan senantiasa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena menjalankan syariat itu tidak lama. Berapa lama kita menjalankan syariat? Cuma sampai mati. Seandainya besok mati, maka selesai dengan menjalankan syariat, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya akan kekal abadi sampai akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan harta sebanyak apapun yang kita kumpulkan, seandainya itu tidak membuat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harta tersebut hanya akan menjadi bahan api neraka yang akan digunakan untuk menyiksa orang tersebut. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Tinggal bagaimana kita mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang istiqomah dalam keimanan sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Karena itu harapan terakhir seorang muslim adalah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita apa yang kita minta dan apa yang kita butuhkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita di akhir hayat kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maafkan. Wabillahi taufiq.